Ini foto aku sama Gading Martono di KN. Wih, kamu diundang jalan-jalan ke IKN juga? Iya dong, aku kan konten kreator terkenal. Sebenarnya foto itu cuma editan. Aku cuma konten kreator lokal dari Pekalongan. Dan aku match sama teman kencanku yang model. Kamu ikut ke IKN nggak? Katanya banyak banget artis yang diundang ke IKN loh. Aego, ya diundang dong. Masa konten kreator sahabat aku mau diundang? Aku terpaksa bohong biar bisa pacaran sama Aura. Halo semua, aku Wali Salam yang bakal ngalamin follower Mr. Beast dan banggain negara ini. Oh my god, kamu Wali Salam yang asli? Ada yang aneh. Perasaan muka Wali Salam gak tempelan. Ini itu Wali Salam. Kamu ketemu dia kan di IKN? Pastinya dong. Masa nyurak ketemu Willy Salam di KN? Maaf, kamu siapa ya? Kok saya nggak lihat kamu pas di KN? Mampus, bisa ketahuan bohong aku. Dia ini Arga Respati, konten kreator dari Pekalongan. Kayaknya cowok kamu halu deh. Di KN, saya cuma ketemu sama Rafli Ahmad, Gading Martono, Ferry Mariani. Jadi kamu bohongin aku? Maaf sayang, aku bisa jelasin? Udah, tinggalin aja cowok ngomong kayak gini. Mending kamu jadi pacar kedua aku. Aigo, kok malah dinginnya sih? Bagi uangnya, Aura, kok kamu jadi gembel? Harga? Aku habis ditipu. Aku dimintain banyak uang sama Wali Salam biar bisa ikut dia ke IKN. Dianya malah pergi. Ternyata dia itu Wali Salam yang palsu. Kasian ya kamu. Gimana kalau kita balikan? Kamu masih mau sama aku? Aku pernah ngebuang kamu loh. Dan sekarang aku gembel. Nggak masalah, aku tulus kok sayang sama kamu. Aku janji nggak akan bohong lagi. Dan aku bakal bawa kamu ke IKN tahun depan. Aigo, first date aja makanan sebanyak ini. Aku harus minta split bill. Kita... Nggak ada kata kita. Aku nggak mau lanjut sama kamu. Makasih lunchnya. Wah, perampokan nih jenengnya. Kondisi mama makin buruk, nak. Kapan kamu nikah? Mamaku sakit parah. Jangan metong, Ma. Aura bakal lakuin apapun. Yang penting mama sembuh. Kalau gitu, kamu mau ya dijodohin sama anak teman mama? Dia ada orang kaya loh. Moh, aku benci sama cowok. Aku sama mamaku ditinggalin sama papa. Makanya aku benci banget sama cowok. Aura nggak mau dijodohin, Ma. Pokoknya Aura bakal kerja, terus ngumpulin uang buat pengobatan mama. Permisi, saya mau melamar kerja. Loh, kamu? Aigo, kamu lagi. Pergi sana. Aku nggak pengen ya punya karyawan kayak kamu. Pulang, nak. Mama kangen. Mama kamu kenapa? Aku pun ceritain soal mamaku ke cowok ini. Oke. Kamu diterima di perusahaan ini. Tapi ada syaratnya. Kamu harus pura-pura jadi pacar saya. Apa? Aku dijodohin mamaku sama anak temennya. Masalahnya, teman mamaku jelek banget. Jadi aku yakin anaknya juga jelek. Dia pun setuju buat pura-pura jadi pacarku. Biar perjodohanku dibatalin. Kenalin mah, pacar Arga. Ya ampun, cantik banget. Jeng, perjodohan anak kita dibatalin aja. Soalnya anak saya udah punya pacar. Iya, sayang banget. Padahal aku tuh udah pura-pura sakit depan anakku. Yes, nggak jadi dijodohin. Tapi kok senang juga ya dirangkul kayak gini. Coba aja aku dijodohin sama dia. Bu manajer, ini anak magang baru kita. Arga mantanku. Kamu mau magang di kantorku? Wah, si anak magang mana? Pak Arga, ini anak magang baru kita. Senang berkenalan dengan Pak CEO. Yuk, ke ruang manajer. Kalian belum kenalan kan sama Bu manajer? Aduh, mules. Ke toilet bentar. Anak magang, ikut ke dapur, bikinin kopi. Tapi dia... Sorry, tadi ngilang. Mendadak mules.
Rasain, siapa suruh dulu mutusin aku habis lulus SMA? Sekarang kena karma kan? Aigo, memutuskan perkobak kuliah Korea. Lagian, aku ini sebenarnya Karena kamu berisik. Push up. Ayo lanjut, masih kuat kan kayak dulu? Ututu, menyalayangku. Bu manajer. Bentar, saya masih fokus ngasih anak magang ini pelajaran. sampai kapan sih kamu giniin aku? Ya, sampai kamu ngajak balikan. Hah? Pak, Bu, ada good news. Kita berhasil dapat kontrak dari klien besar. Yoi, kan manajernya saya. Kontrak ini harus ditandatangani dengan manajer dan CEO. Oke. By the way, gimana caranya dapat tanda tangannya Pak CEO? Orangnya aja kelamaan S4 di luar negeri. Gak pernah tuh mampir ke kantor. Parga, kok sampai sekarang belum ngomong sih sama Bu Aura? Ngomong apa? Ngomong kalau sebenarnya. Sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Aku dan Ica sahabatku punya hubungan platonik. Dan dia Clara, pacarku. Clara tahu soal hubunganku dan Ica, tapi dia nggak pernah cemburu. Thanks ya, udah nemenin Arga nungguin aku. Kita ngedate dulu. Santai. Gue duluan ya, bro. Kamu kebiasaan deh suka ingkar janji. Bilangnya jam 7. Ini udah telat. Aigo, kan habis ketemu Ica, pasti langsung berantem. Aku kan nyalain Ica. Kita putar ngedate. Tapi, aku dan Clara akhir-akhir ini sering berantem. Kok kamu baru bangun tidur? Katanya minta aku jemput buat ngedate. Hah? Kapan aku ngomong gitu? Cek chat kamu. Kamu kok nggak bilang kau udah pulang? Cek chat kamu. Kamu yang bilang mau jemput dari 2 jam yang lalu kok. Dan itu semua pasti karena miskomunikasi. Padahal aku sering chat HP-ku, tapi nggak pernah ada notif dari dia. Dan anehnya, kami pasti berantem setiap aku habis ketemu sama Ica. Sebagai sahabat lo, gue saranin lo pikir ulang. Kira-kira udah tepat belum si Clara itu jadi pacar lo? Iya juga ya. Pokoknya, kalau aku berantem lagi, aku bakal langsung putusin dia. Kita lihat bentar ya. Akhirnya rencanaku pelan-pelan bakal berhasil. Udah lama aku terobsesi sama Arga. Saking terobsesinya sama Arga, aku sampai sadap HP-nya. Biar bisa bajak isi HP-nya lewat HP-ku. Kamu ngapain pegang HP-ku? Mau ngecek apa? Itu, aku cuma ngecek updatean konten di akun drama baru yang seru. Ini aja. Oh ya, kenalin. Ini Clara, pacarku. Tapi aku nggak terima Arga punya cewek lain. Si Rese, ngechat lagi. Kerjain ah. Aku di rumah tidur. San. Astaga, Clara nelpon. Kan bener sayang, HP kamu tersambung sama dia. Ica, kok bisa? Clara telepon HP-ku tapi HP kamu juga bunyi? Itu Tuh kan, aku ngechat ke HP kamu, tapi masuk juga ke HP dia. Cloning. Ica, jelasin ini maksudnya apa? Parga harus tanggung jawab. Aigo, tanggung jawab apa maning? Bapak nggak lihat perut saya sama Ara jadi kayak gini. Ini semua gara-gara Bapak kan? 9 bulan yang lalu, kita jogging bareng sambil tembak-tembak langit. Dan setelah jogging, kita langsung tidur bertiga di kamar. Se. Itu kan kita tidur bareng karena kecapean. Kami nggak percaya. Pasti Bapak tes mekanik ke kita waktu tidur kan? Aigo, tak percaya nemen sih. Nih lihat, aku udah tunangan sama Evelyn. Pembohong. Kalau Bapak nggak mau tanggung jawab, kami lapor ke polisi. Wah, ngotot banget mereka. Oke, saya akan nikahin kalian berdua. Tapi sebelum itu, saya tes dulu kehamilan kalian. Kamu pikir aku nggak tahu? Sebenarnya aku udah tahu kalau kamu pura-pura hamil pakai balon. Karena kamu udah bohongin saya, kamu saya pecat. Selanjutnya, mecahin balon selanjutnya. Ih, jangan Pak. Saya berani bersumpah. Saya hamil beneran.
Sebelum ajojing sama kalian, aku udah sering ajojing sendirian. Dan aku udah sering gonta-ganti cowok. Saya bingung, anak siapa yang dalam perut ini. Makanya saya ngakuin anak bapak. Hai Go, harusnya jujur aja. Di dalam ATM ini ada 5M, harusnya cukup untuk biaya persalinan sampai anak kamu kuliah. Bapak serius, ngasih uang sebanyak itu ke saya? Iya. Mungkin kamu udah berbuat salah karena suka jajan sembarangan. Tapi anak kamu berhak mempunyai hidup yang lebih baik. Makasih banyak ya Pak Arga. Uang buat saya mana, Pak? Masa Ica doang yang dikasih? Kamu mau uang? Mau, Pak. Kerja yang benar atau kamu saya pecat. Jangan tinggalin aku. Aku mau kerja, bukan selingkuh. Ya, tapi kan ini namanya dede bayi. Biar kamu di rumah aja. Semenjak hamil, istriku selalu ngasih aku pilihan hidup yang sulit. Mulai dari pertanyaan yang gak masuk akal. Kamu pilih ngegaji karyawan atau nafkahin aku? Aku pilih nafkahin kamu sayang. Kalau untuk nafkahin kamu, aku harus kerja. Nah kalau udah kerja, aku bisa gaji karyawan. Sampai pertanyaan menantang maut. Sayang, kamu lebih pilih hapus file di laptop itu dari klien atau hapus nomor aku? Maaf sayang, tapi aku lebih milih hapus nomor kamu. Apa? Dengerin dulu, kalau aku hapus nomor kamu, aku bisa alasan pulang dari meeting dan bisa lihat kondisi kamu. Jangan marah ya ayah. Ini ada yang nanya. Nah, kalau udah pulas gini kan, aku bisa bebas ketemu sama klien. Jadi, proyek kita kali ini keuntungannya bakal besar, Bu. Bagus. Kalau gitu persiapkan dengan matang. Saya nggak suka kalau nggak tuntas. Aman, Bu. Saya bakal jelasin sampai... Maaf, Bu. Istri saya nelpon. Apalagi sih, sayang? Pulang sekarang. Aku pengen makan bareng. Aku lagi meeting sama klien, sayang. Pulang atau aku ngambek. Kamu tahu kan, kalau aku ngambek aku nggak makan sampai 7 hari. Gawat. Kalau orang ngambek dan nekat, dia bisa ke kuburan. Iya, sayang. Sabar dulu ya. Aku izin ke klienku dulu. Maaf, Bu. Apa bisa meetingnya ditunda lain kali? Saya udah bilang kan, saya nggak suka sesuatu yang nggak tuntas. Apa mau proyek ini batal? Ini panggilan istri saya yang sedang hamil, Bu. Tolong kasih saya kesempatan buat jadi ayah yang baik. Istri kamu hamil. Emangnya dia minta apa? Cuman minta temenin makan sih, Bu. Tapi... Kalau gitu makan bareng sama saya aja. Saya juga hamil. Hah? Bagai dapat hoki setahun. Aku selamat dari ancaman 2 orang hamil. Tapi aku jadi terjebak buat ngurus mereka berdua sekaligus. Ayang, Perkiraan dananya berapa Pak Arga? Ya, sekitar 2 miliar, Bu. Bu Ica, abis ini kita bawa bayi kita ke Dufan yuk. Kita gosip di sana. Tenang aja, suami saya nyupir. Gas, seru banget gosip sama Bu Mil. 여러분, 도와주세요.